Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nurul Ain. Saya asal sekolahnya SMA Negeri 3 Jember. Kelas 10 IPS 2, nomor absen 21. Hari ini saya akan mereview tentang teater tradisional yang berjudul Hanoman Duta. Hanoman Duta ini dipertunjukkan, digalerikan di sebuah wayang orang Barata. Nah, di teater ini setelah saya melihatnya secara virtual streaming di YouTube, itu kisahnya sangat bagus banget dan rekomendasi banget untuk yang suka pewayangan. Semua ceritanya masuk dan makna-maknanya juga masuk. Sebelum saya menceritakan sinopsis dari cerita tersebut, ada beberapa pemain yang saya tahu dari teater tersebut, seperti yang menjadi Hanoman itu ada Pak Setun Bima. Nah, terus ada Mbak Angga sebagai Sinta, dan masih banyak lagi para pemain yang ikut dalam teater Hanoman Duta. Teater Hanoman Duta memiliki unsur tersendiri untuk menyampaikan cerita yang sangat mendalam tentang tokoh Hanoman yang menjadi duta di kerajaan Alengka. Di sini Hanoman Duta memberikan sesuatu cerita tentang hancurnya Sri Rama yang memikirkan Sinta yang diculik oleh Rahwana. Sri Rama mengutus Hanoman sebagai duta untuk menuju kerajaan Alengka, menemui Dewi Sinta. Segala sesuatu cobaan hambatan berhasil dilalui oleh Hanoman dalam mengembangkan tugas di Taman Soka. Ya. Hanoman di sini sebagai pemeran utama yang menceritakan tentang kisahnya sendiri sebagai duta untuk kerajaan Alengka. Dalam teater ini saya mendapatkan cerita yang berbeda, suasana yang berbeda. Ada suasana romantis, suasana komedi, dan ada suasana saat ada pertarungan. Saya paling suka dengan suasana pertarungan atau action saat Hanoman bertarung dengan para raksasa dan Hanoman bertarung dengan Anggada dan juga bertarung dengan anak-anaknya Rahwana. Saya paling suka dengan adegan itu karena di sana saat berargumen mereka seperti menghayati walaupun dengan bahasa Jawa. Teater ini membuat saya paham yang saya tidak terlalu tahu tentang bahasa Jawa, tetapi dengan melihat teater ini saya menjadi paham. Nah, itu yang membuat saya menjadi suka dengan teater tradisional. Hanoman Duta ini juga menceritakan sebuah perjuangan, sebuah kesetiaan, kesabaran, dan ketangguhan Hanoman. Sebuah kesetiaan sang Sri Rama dengan Dewi Sinta.
Adegan romantis yang bikin saya berbeda dari teater lainnya, teater pertunjukan lainnya, ialah saat Sri Rama memberikan cincin kepada Sinta melalui Hanoman. Dan saat pembalasan cinta ini antara Sinta yang memberikan tusuk kondenya kepada Sri Rama melalui Hanoman. Itu yang membuat saya berbeda dengan teater ini. Cara penyampaiannya walaupun dengan menggunakan bahasa Jawa, tetapi sangat dalam dan bisa dimengerti oleh para penonton. Itu yang membuat saya menjadi tertawa sendiri, senyum-senyum sendiri saat melihat teater ini. Bukan hanya romantis, action, tapi juga saat komedi. Nah, di sini teater ini menunjukkan sebuah komedi, walaupun komedinya sedikit, tetapi membuat saya tertawa di bagian Gareng, Bagong, Petruk ya, dan Semar. Di bagian cerita mereka yang mereka terkena racun hingga buta matanya, dan Semar sebagai tetua, dia itu menyuruh Gareng, Petruk, Bagong untuk mencari syarat kesembuhan. Di sana itu cara penyampaian mereka sesama tokoh lucu, dan seperti mereka itu menyampaikan setiap hari, bukan kayak main film-film biasanya gitu, bukan. Jadi kayak mereka itu kayak buat cerita mereka sendiri gitu, kayak udah masuk banget. Latar tokoh, Hanoman memiliki sifat pemberani, setia dengan tuannya, tangguh, sabar, dan baik, sopan santun, dan budi pekertinya baik. Sri Rama memiliki sifat lembut, pandai dengan berbagai senjata, gagah berani, setia dengan Sinta. Kalau Sinta, dia memiliki sifat lemah lembut, baik, dan dia termasuk dewi paling cantik. Kalau Rahwana, dia memiliki sifat egois yang tinggi, pemarah, suka mengambil hak orang lain, tidak suka ditentang, dan juga dia memiliki antagonis sendiri. Dia memiliki sifat yang seperti para raksasa, tidak suka diatur, lebih senang dia berkuasa, dan dia menunjukkan sifat kalau dia tuh lebih hebat. Nah, latar waktunya itu pagi dan siang atau menjelang sore. Latar suasananya itu ada romantis. Nah, romantisnya itu di bagian saat Sri Rama memberikan cincin untuk Sinta lewat Hanoman sebagai tanda cinta, dan langsung dibalas oleh Sinta saat memberikan tusuk konde melalui Hanoman sebagai tanda kesetiaannya. Juga ada suasana berdebat di bagian Rahwana dan Dewi Trijata. Rahwana ini marah dan ingin membunuh Dewi Sinta atau memukul Dewi Sinta, tetapi dihalau oleh Trijata agar Dewi Sinta tuh
tidak dipukul. Nah, di sini ada adu debat. Ada juga bagian debat di bagian Hanoman dan Anggada. Di sini Anggada dan Hanoman berdebat siapa yang bisa lebih cepat datang atau bertemu kepada Dewi Sinta. Mereka seperti mencalonkan ke Sri Rama, seperti itu. Mereka berdebat hingga akhirnya berselisih. Anggada marah dan bertarung dikarenakan Anggada itu berpikir kalau Hanoman ini hanya mencari muka kepada Sri Rama, karena dia kenapa bisa hanya sehari dan Anggada tidak bisa, begitu. Juga ada bagian komedi yang saya jelaskan di bagian Gareng, Petruk dan Bagong yang ikut buta kedua matanya dikarenakan memakan hidangan yang diberikan kepada Dewi Sayemprobo. Dewi Sayemprobo. Nah, di sana itu mereka memakan hidangan buah-buahan. Terjadi pembicaraan antara Bagong, Semar, Petruk, Gareng yang membuat adegan lucu atau komedi di sana. Juga ada beberapa suasana pertarungan di bagian Hanoman yang bertarung dengan para raksasa Maruta dan Maruti di perbatasan kerajaan Alengka. Ya. Ada juga saat Hanoman bertarung dengan Anggada saat berselisih paham. Dan ada juga pertarungan saat Hanoman ketahuan oleh anak-anak Rahwana datang ke Taman Soka untuk menemui Sinta. Jadi di bagian itu Hanoman bertarung sekuat tenaga hingga anak-anak Rahwana kalah dan Hanoman menang. Latar tempat di teater ini itu ada Gua Kiskanda, hutan, Gua Windu, perbatasan kerajaan Alengka, dan Taman Soka. Nah, teater ini membuat saya menjadi lebih suka memang saya sangat-sangat suka dengan pewayangan, walaupun Jawa saya kurang, tetapi saya suka dengan pewayangan karena memiliki ciri khas tersendiri untuk menyampaikan cerita tentang kisah-kisah orang dulu. Pewayangan orang ini memiliki cara penyampaian yang berbeda dengan wayang-wayang biasanya. Wayang biasanya itu memiliki ciri khas berbeda juga cara penyampaiannya, dan makna dari teater tradisional Hanoman Duta ini ialah sebuah kesetiaan. Kita memiliki sebuah kesetiaan gitu. Hanoman ini memiliki kesetiaan kepada Sri Rama, dan Sri Rama juga Sinta memiliki sebuah kesetiaan. Mengajarkan kita setia itu penting dalam kemanusiaan, itu kesetiaan itu adalah penting. Lalu makna moral lagi yaitu kepercayaannya Hanoman kepada tetua Semar, yang cara mengobati mereka itu dia sangat
percaya kepada Semar untuk bisa mencari solusi bagaimana caranya Hanoman dan para keluarga atau pasukan keranya itu bisa sembuh. Di sini juga mengajarkan tentang kekeluargaan, walaupun mereka berbeda, tetapi mereka tetap kukuh dan saling tolong-menolong. Walaupun mereka memiliki perselisihan paham antara sesama, tetapi masih bisa dirembuk. Di sini juga maknanya sangat dalam di bagian seorang orang muda yang sangat menghormati orang yang lebih tua, seperti Hanoman yang menghormati dan sopan santun kepada Semar dan kepada Sugriwa atau Raja para Kera. Jadi di sini banyak sekali makna yang ada dalam cerita teater ini dan memiliki banyak yang perlu kita bisa pelajari dari teater ini. Mungkin teater ini sangat bagi orang yang kurang memahami membosankan, tapi ini sangat-sangat bagus sekali. Cara penyampaiannya, cara bagaimana mereka menyampaikan sebuah cerita dan makna tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pendapat orang lain. Jika pendapat saya ya seperti itu, bahwa teater ini memiliki ciri khas penyampaian yang sangat berbeda, yang penuh makna, dan saat melihat ini saya penuh banyak sekali makna yang bisa saya ambil dan banyak sekali kesimpulan yang bisa saya ambil. Bagi saya, teater ini adalah teater kebanggaan Indonesia, sebuah teater tentang menceritakan pewayangan. Itu membuat saya sangat-sangat senang dengan melihat ini dan mengamati teater ini. Untuk orang lain sesuai pendapat orang lain, dan untuk pendapat saya ya seperti ini. Semoga dengan pendapat saya bisa membuat teater tradisional menjadi lebih berkembang, dan semoga saja penonton-penonton teater tradisional ataupun yang lainnya bisa menyukai teater tradisional yang kebanggaan Indonesia. Sekian dari saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.